Apakah Presiden Prabowo gengsi untuk menetapkan status bencana nasional sehingga rakyat menjerit sampai-sampai mereka minta merdeka? Ini teman-teman bukan Aceh saja, tapi Nias. Ada anggota DPR dari Nias yang meminta status bencana nasional atau merdeka dari Indonesia. Inilah bahayanya teman-teman. Gengsi Presiden Prabowo. Kenapa saya bilang ini gengsi Presiden Prabowo? Nah, karena kita lihat semalam Anies Baswedan datang, ya kan? Itu kan lawan politiknya Presiden Prabowo. Nah, dan dia mengatakan bahwa setelah saya berkeliling Sumatera sampai ke Aceh, sudah saatnya dan belum terlambat jika status bencana nasional ditetapkan. Apa yang terjadi dengan Prabowo, teman-teman? Mari kita bahas. Sebelumnya, kalian subscribe video ini supaya tidak gagal paham. Oke? Simak sampai habis. Oke? Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, rakyat yang terdampak banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, bahkan seluruh Indonesia sudah memohon-mohon supaya status bencana nasional ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Karena seperti yang Prabowo katakan, tongkat Nabi Musa ya. Jadi tongkat Nabi Musa itu bisa diumpamakan itulah status bencana nasional supaya negara asing bisa masuk langsung ke sini. Tapi kenapa beliau tidak melakukan? Nah, disinilah apakah Presiden Prabowo gengsi? Harus diketahui, saat bencana terjadi tidak ada gengsi-gengsian. Jangankan Indonesia, saya rasa sekelas Amerika Serikat, negara-negara maju lainnya, jika bencana ini terjadi, mereka pasti tidak tahan dan butuh bantuan negara asing. Kenapa? Karena ini dadakan. Ini bukan buatan manusia, tapi buatan daripada yang kuasa, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar jika kita minta bantuan kepada negara asing. Disinilah kita melihat Presiden Prabowo gengsi. Bahkan ada yang membela. Ini harga diri. Teman-teman sekalian, lebih penting mana? Harga diri atau rakyat? Padahal Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa kita, negara Indonesia, tidak sanggup membantu rakyat yang terkena musibah banjir ini. Karena jalan terputus. Ya kan? Kenapa? Karena helikopter kita tidak cukup. Baru-baru ini Presiden Prabowo mengatakan akan dibeli helikopter. Untuk apa helikopter datang setelah rakyat begitu banyak yang sudah meninggal, bahkan gara-gara kelaparan. Kelaparan bukan karena banjir saja, karena kelaparan. Kenapa? Negara tidak cukup alat untuk membantu. Itu yang dikatakan Presiden Prabowo. Ya kan? Seandainya helikopter itu banyak, ya kan? Mungkin sudah bisa tersalurkan. Jadi teman-teman, saya mau bertanya, apakah ini gengsi? Gengsi seorang Presiden Prabowo. Sebagaimana kita tahu Presiden Prabowo tidak mau dianggap lemah. Yang harus diketahui, Presiden Prabowo kita mengumpamakan seperti orang tua yang sayang kepada anaknya. Tapi orang tua ini tidak sanggup, miskin. Indonesia miskin. Alat untuk membantu rakyatnya yang sedang ditimpa musibah. Jadi orang lain pun tidak boleh membantu. Ya kan? Ini kan lucu, teman-teman. Seharusnya Presiden Prabowo mengizinkan negara luar untuk datang ke Indonesia, Sumatera yang terdampak banjir membantu. Jika kemudian hari
sudah nggak cocok lagi, udah membantu misalnya kan, helikopter dari luar langsung membantu memberi makanan kepada rakyat yang membutuhkan, nanti diusir. Oke, terima kasih kepada negara-negara luar yang sudah membantu. Sekarang kami sudah sanggup, silakan kalian keluar. Kan begitu. Inilah yang dikatakan gengsi Prabowo telah membuat rakyat menderita. Bahkan ada sebagian besar yang sudah minta merdeka. Ini bukan Aceh. Kalau kemarin Aceh kita lihat mengibarkan bendera bintang bulan, bahkan bendera putih, ya kan, bendera PBB. Nah, kenapa? Berarti rakyat sudah sangat membutuhkan. Presiden seharusnya tidak mendengarkan kata-kata mereka atau mempertahankan gengsinya. Beliau harus dengan rendah hati menggunakan kekuasaannya yang seperti beliau katakan, tongkat Nabi Musa, segera taken status bencana nasional, negara asing bisa datang membantu sebelum terlambat. Untuk apa nanti asing diundang, ya kan, sementara rakyat sudah banyak yang meninggal karena kelaparan, bukan karena banjir. Inilah bahayanya jika seorang presiden mempertahankan ide dan prinsipnya tanpa memikirkan kemanusiaan. Cocok nggak teman-teman? Jadi teman-teman, kalian bisa nonton video-video saya yang selanjutnya dengan mensubscribe. Jadi cocok nggak kalau Presiden Prabowo mempertahankan ide sehingga mengorbankan rakyat? Nah, bahkan baru-baru ini kita lihat ketika beliau datang ke Sumatera Utara, kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Artinya pemerintah tetap tidak akan menyia-nyiakan rakyat, ya kan? Tapi harus diakui banyak daerah yang tidak bisa tersalurkan bantuan saat pertama datang bencana. Ini yang berbahaya. Kita akui kehadiran pemerintah luar biasa, tapi ketidaksanggupan pemerintah harus diakui juga. Sehingga Presiden Prabowo selaku pimpinan tertinggi harus angkat bendera putih. Ayo, seperti zamannya SBY, ya kan? Jadi teman-teman, gara-gara gengsinya Prabowo membuat rakyat sengsara, bahkan rakyat minta merdeka. Ini bahaya nih, bukan Aceh saja, ini Nias. Mungkin ke depan akan lebih banyak lagi rakyat yang minta merdeka. Kenapa? Karena ketidaksanggupan pemerintah dan tidak menerima bantuan dari asing ketika diperlukan. Saya tak pahamlah merdeka dalam bidang apa, ya kan? Tapi yang saya mengerti, merdeka minimal bisa mendapatkan bantuan kesejahteraan. Masalah berpisah dengan NKRI itu saya tidak tahulah. Jadi teman-teman, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.